Lagian maling kok maling helm toh bang. Seorang pencuri helm ditangkap warga di area parkir Stadion Pahoman Bandar Lampung Selasa siang. Tersangka ditangkap setelah diteriaki oleh korban yang memergoki pencurian tersebut. Polisi yang mendapat informasi ini kemudian mengevakuasi tersangka dari TKP. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka bernama Hamim, berusia 47 tahun, warga Sukabumi, Bandar Lampung. Tersangka rupanya seorang PNS yang bekerja di Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. Tersangka mengaku helm hasil curiannya dijual kisaran 30 sampai dengan Rp50.000 per unit. Ada spesifikasi helm yang kamu incar nggak? Enggak ada. Nggak ada? Terus dijual kemana itu Pak? Dijual gimana? Keliling aja, tawarin. Berapa biasanya? 50, ada 30. 50.000? Iya. Kenapa nekat mencuri helm itu Pak di tempat umum? Tersangka telah terlibat pencurian helm di 4 TKP. Modusnya, tersangka mendatangi tempat parkir umum dan menunggu kelengahan petugas parkir. Setelah melihat situasi sepi, si tersangka mengambil helm yang diletakkan di sepeda motor. Tentunya helm ini tidak terkunci dalam jok ya. Jadi dengan mudah langsung ngambil begitu aja. Kemudian BB yang disita di sini 1 unit helm merek KJT. Kemudian 1 sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh tersangka. Tersangka kini ditahan di Polsek Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Polisi menyita 1 helm korban serta motor tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara dan dipecat dari pekerjaannya sebagai PNS. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pencuri motor di Lampung Utara kian merajalela. Senin malam lalu, sebuah motor yang terparkir di halaman Gedung Olahraga Sukung, Kota Bumi, Lampung Utara, raib digasak pencuri. Motor jenis Matic warna hitam milik Randy Yoniaga, warga Kecamatan Kota Bumi itu sebelumnya diparkir sang pemilik di depan gor saat ia dan teman-temannya akan bermain futsal. Namun setelah selesai bermain dan akan pulang, ia mendapati motornya sudah hilang. Baru kayak gini. Tahun berapa? Nggak ada kan baru lunas bang, 5 bulan lalu. Pas gua mau geser futsal bang. Jam berapa tuh? Futsal jam 8.39. Kita taruh di mana itu? Di belakang motor hijau ini bang. Pokoknya di samping motor hijau belakang gitulah. Motor apa? Beat warna hitam tahun 2020. Di Stadion Sukung tidak ada petugas parkir. Warga diminta berhati-hati dan tidak lupa memasang kunci pengaman ganda saat meninggalkan motornya di tempat parkiran. Di bagian teras luar sih, emang tadi udah disaranin. Pada yang di bagian depan baris di depan ini majuin aja supaya bisa masuk. Kayak kawannya juga ada nyaranin disuruh masuk. Ya udah biarin aja di luar. Pencurian motor di Stadion Sukung Lampung Utara ini kemudian dilaporkan ke polisi. Polisi diminta untuk memberantas pencuri motor yang meresahkan tersebut. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pasangan suami istri asal Desa Bakahuni, Lampung Selatan, Selasa siang mendatangi ruang unit Propam Polres Lampung Selatan. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang menimpa anak laki-lakinya oleh 2 orang polisi. Korban berinisial RS berusia 14 tahun. Menurut orang tua korban, dugaan penganiayaan tersebut terjadi di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Korban dituduh mencuri ponsel dan dompet milik seorang pekerja bangunan yang sedang bekerja di rumah salah satu pelaku. Menurut ibunya, korban yang sedang main ditangkap, diborgol dan dianiaya saat dipaksa mengakui mencuri. Bawa keliling-keliling katanya, seluruh dipaksa ngaku di dalam mobil. Ya anak saya itu nggak merasa nggak ngaku lah Pak, nggak ngaku, udah itu dipaksa lagi sampai gregetan katanya. Nah, kalau itu apa namanya? Penganiayaan 1, penuduhan pengambilan duit sama HP kan. Tapi anak saya Kapolres Lampung Selatan berjanji akan memproses kasus dugaan penganiayaan tersebut. Polisi masih mencari pelaku berinisial D yang dilaporkan orang tua korban.
itu kita lakukan penyelidikan, benar nggak anggota kita. Kan ceritanya itu kan anak digebukin sama polisi. Ya, betul ya kan? Betul. Nah, polisinya atas nama A misalnya. Nah, D, masalah si D. Nah, D ini siapa? Apakah polisi Lampung Selatan, anggota itu, atau polisi dari daerah mana gitu ya? Nah, yang pasti Pihak keluarga berharap polisi bisa menyelesaikan kasus tersebut dan meminta perlindungan serta pemulihan trauma sang anak akibat syok yang dialaminya usai mendapat penganiayaan dari tuduhan pencurian. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Desa Tawan Sukamulya, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat kondisinya nyaris terisolasi karena minimnya akses jalan menuju desa tersebut. Akses dari wilayah Kecamatan Lumbok Seminung menuju desa tersebut tersambungkan oleh jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh motor. Itu pun pengemudinya harus ahli karena kondisi jalan yang rusak dan di sepanjang jalan banyak bongkahan batu besar berserakan. Menurut warga, jalan desa mereka dibangun pada tahun 1997 lalu dan hingga tahun 2021 saat ini belum pernah ada perbaikan. Ya kalau untuk jalan ini ya buktinya yang kita lihat sekarang yang posisinya banyak batu kan. Batu udah itu kecil, serut kan, mana yang banyak yang longsor. susah berarti ngeliatnya gitu. Kalau untuk apanya? Susah untuk bawa hasil. Ya kalau untuk membawa hasil sangat susah, Pak. Apalagi kalau hujan gitu. Ya kalau hujan ya apalagi lagi posisi panas saja susah. Emang kayak mana sih Pak kalau hujan itu? Maksudnya Jalannya? Ya jalannya sih becek, licin Pak. Licin ya? Iya. Pemerintah Desa Tawan Sukamulya mengaku sudah sering mengajukan bantuan pembangunan jalan ke pemerintah kabupaten dan provinsi, namun belum terrealisasi. Bantuan pembangunan jalan tersebut telah mereka nanti sejak lama. Mohon kepada pemerintah pusat, provinsi dan daerah supaya tahun depan minta diperbaiki karena keadaannya sudah labil. Memprihatinkan, khawatir kami seluruh masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Takut kalau jatuh, kebalik pakai kendaraan. Minimnya jalan di Desa Tawan Sukamulya, Lampung Barat ini berdampak pada perekonomian. Barang kebutuhan makanan jenis produk pabrikan seperti minyak goreng, garam hingga air minum galon, harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga bahan makanan di desa yang dekat dengan pusat kota. Tidak muluk-muluk permintaan warga Desa Tawan Sukamulya, Lampung Barat. Mereka meminta kepada pemerintah agar memberikan bantuan pembangunan jalan yang layak agar hidup mereka lebih sejahtera. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.